Di kubur ada namanya azab kubur, enggak tidur doang. Ada namanya nikmat kubur. Makanya kita orang disuruh tuh doa sebelum salam sholat. Imam Ahmad bin Hambal bahkan dalam madhabnya wajib sholatnya nggak sah kalau nggak baca doa ini. Imam Ahmad, tapi madhab Syafi'i sunnah. Ba'da tasyahud akhir sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jangan salam sebelum baca ini. Imam Ahmad sama anaknya baca ini enggak ulangi sholatmu, enggak sah, ulangi sampai begitu. Nabi yang ibadahnya kayak begitu ampe nangis sama Allah sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Tuhan jangan ampe saya dikubur disiksa. Nabi, masa kita kagak baca itu sholat, mana ngebut lagi sub begitu. Ini yang benar kita ibadah ini, ngadepin akhirat. Ada namanya nikmat kubur, ada namanya azab kubur. Bahkan di dalam Sahihul Bukhari, Imam Bukhari riwayatkan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabraini wa huma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Kata Nabi, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Nabi lewat dalam satu pekuburan, dikasepkan dua penghuni kubur lagi disiksa dua-duanya. Itu menunjukkan siksa kubur ada. Makanya ada doa, Allahumma ja'al qabrahu raudhah min riyadil jannah wala taj'al qabrahu khufrah min khufarin nar atau niran. Begitu. Ya Allah, jadikan kuburnya taman surga. Belum surga, alam barzakh, tapi tamannya. Apa sih taman? Bahasa Betawinya latar. Hah? Iya, latar, halaman, taman. Sebelum kubur ada di dunia taman surga, namanya majelis taklim. Makanya Nabi bilang dalam hadisnya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila Anda lewat ada majelis taklim, mampir, duduk di situ. Biar sambil nyandar, enggak apa-apa, namanya jider, ngaji nyender, enggak apa-apa. Yang penting duduk di situ. Kenapa? Kalau kita orang miskin sering dolan main ke latar orang kaya, latarnya lama-lama disuruh masuk. Kenapa? Udah sering main di latar. Nah, majelis taklim itu latar surga. Sering main latar, entar masuk surga. Latar surga dunia majelis taklim, di kubur enak. Nanti di akhirat enak. Kalau orang ngaji itu kuburannya jadi luas. Itulah orang ngaji keuntungannya. Ini nikmatnya ngaji. Walaupun kita ngajinya jiping, ngaji ngupi, begitu, nggak bawa kitab, nggak bawa buku, nggak apa-apa. Yang penting ngaji. Apanya yang disiksa, apanya yang dapat nikmat, kata Syekh Nawawi, dua-duanya, ruh juga, jasad juga. Ada yang bilang nggak ada namanya adab kubur, gua lihatin tuh orang mati, gua kagak kubur, gua kasih formalin, begitu-begitu aja. Aduh, Anda nggak paham, ini dia alamnya alam barzakh. Kita alam dunia nggak sama percis. Nikmat kubur dan adab kubur tuh kayak orang tidur sama orang melek. Kita nih melek, teman kita dua, yang satu sebelah kanan tidur, yang satu sebelah kiri tidur. Tidurnya sama kayak udang bengkuk tidurnya. Yang ini nih pas bangun nyengir-nyengir yang kanan.
nyengir aja. Kita tanya, ngapain tes senyum? Tadi nikmat banget tidur jalan sama pacar ke Bali, Pantai Kuta, gandengan. Kata dia enak banget. Kita liatin kayak udang bengkuk ngorok ngiler, tapi dia bilang enak. Yang sebelah kiri bangun tidur ngos-ngosan. Emang apa? Mimpi diparanin setan. Lari kemari ketemu, pegel gua begitu. Padahal kita lihat kayak udang, kata dia sengsara. Ini kata dia enak. Kenapa kita nggak bisa masuk? Kita alam melek, di alam mimpi, beda alam. Percis dikubur begitu. Kita liatin sama orang dikubur, tapi di dalamnya ada yang runyem, ada yang nikmat. Tergantung bagaimana hidupnya dia. Ini kita wajib yakin. Ada namanya nikmat kubur, ada namanya azab kubur. Rasulullah sampai minta. Buat apa? Buat ngajarin kita. Sampai sholat Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, orang pernah tinggal seumur-umur. Makanya Imam Ahmad mewajib madhab Syafi'i doang sunnah baca itu. Kalau sholat jangan tinggal, jangan sampai ngalamin adab kubur Nabi. Masa kita kagak baca itu? Kebangetan. Ini wajib kita yakini. Ada alam barzakh, ada namanya soal mungkar nakir, ada namanya azab kubur, ada namanya nikmat kubur. Kalaulah dia diazab, bisa ringan, bisa kalau keluarganya nolongin. Itulah penting kirim-kirim doa. Kalaulah dia orang baik, akan ditinggikan derajatnya. Makanya dalam kitab Syarhus Sudur Imam Suyuti meriwayatkan hadis, innal abda la yurfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul ya rabbi anna li hadza qala bistighfari waladika lak. Ada seorang hamba derajatnya tinggi, dia kaget, ya Rabb, ibadah saya dulu di dunia nggak sebanyak ini, ngapa ini kayak begini? Tinggi amat ini, nikmat di kubur aja udah kayak begini enaknya. Dari mana ini? Anakmu di dunia banyak kirim doa untuk kamu, mintain ampun. Begitu saudara. Beruntung orang yang punya anak dan anaknya dididik dengan didikan yang benar, sehingga dia mati ingat bukan nama warisannya doang, tapi ingat sama orang tua. Betapa orang tuanya orang hebat, udah mati masih ngasih makan, rumah yang dia tempatin gak perlu ngontrak. Dari siapa? Dari orang tua. Bahkan kontrakan yang tiap bulan diambilin orang tua juga tanahnya, dia tinggal mengutin doang. Masa timbang mau haul aja dia kudu pakai proposal kemana-mana. Orang tua mau ngapain? Sisihin aja seperak dua perak. Begitu. Andai nggak dikasih apa-apa aja kudu bakti sama orang tua, ngelahirin ke dunia aja luar biasa. Masa kita orang tua kita, ya Allah, rumah yang kita tempatin kalau ngontrak berapa tahun, sisihin aja seperak buat orang tua kita. Saban bulan mau 1.000 perak, 1.000 perak. Begitu sudah. Karena ini hal yang paling penting. Ayah pundak kita, ya Allah, luar biasa. Udah mati masih ngopenin kita, apa enggak luar biasa? Maka sudah seyogianya sebagai anak ingat orang tua. Nggak usah mikirin kakak kita, adik kita, ini kita kudu bakti. Nggak usah ngiri sama orang kagak benar. Kata kita kakak kita kagak, kata adik kita kagak. Ini udah urusan dia. Kita yang bakal tanggung jawab sama Allah di kuburnya. Begitulah hidup. Dan ini hal yang paling penting untuk kita pikirin serius, ngadepin ini gitu.
ngadepin kuburan ini, alam barzakh, karena ini pasti kita bakal hadapi. Yang kayak begini yang kudu kita puyengin. Yang lain di dunia nyantai, yang lain makanlah kita. Kalau ukuran makan, orang yang kafir aja nyembah Allah kagak, yang ngasih rezeki Allah masih kasih makan. Masa kita yang ngaji orang dikasih makan sama Allah? Insya Allah. Cuman kadang ulah tuh dibikin buat sama kita. Begitu. Itu yang kemudian salah kita. Jadi masalah, lalu nyalahin Allah. Pinjol kita yang pencet, pinjol, ujung begitu nangis sama Allah, ya Rob, kau kagak denger apa? Ya dengerlah kata Allah. Lu nya aja, ngapa main pinjam-pinjam? Hidup sederhana aja, pakai baju di badan sendiri ngukurnya, jangan di badan orang lain. Jadi puyeng diri. Begitu. Emang corona enggak bikin puyeng, yang bikin puyeng cicilan. Tapi ulah kita yang tanda tangan di BRI, kur kita yang disalahin Allah. Salah kita, jangan ukur diri. Begitulah hidup. Agar supaya kita ini balik sama Allah, bertaubat kepada Allah. Kurang lebih sekelumit ini dari kajian tentang alam barzakh dan hal ikhwal yang ada di dalamnya, dan pentingnya kita memikirkan keselamatan di kubur. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di kubur, di akhirat. Allah jaga kita punya umur ini sampai Allah tutup akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar? Doa silakan baik. Waalaikumsalam. Jadi berbicara sedekah, ada orang barangkali 7 hari, itu ada dasarnya. Orang itu ditanya di kubur berapa kali. Dalam satu riwayat, Imam Suyuti juga tulis dalam kitab Syarhus Sudurnya, Al-mu'min yuftanu fi qabrihi sab'ata ayyam. Orang itu ditanya di kubur sampai seminggu. Ditanya, ujian tuh, ujian nasional aja kadang 3 hari, hari ini matematik, besok bahasa Indonesia, besok bahasa Inggris, begitu. Dan kuburan itu ditanya, itu begitu. Maka dari sebab itu ada orang membuat acara seperti itu, tapi itu hanya kadar kemampuan. Jadi jangan disalahkan berbicara 7 hari, 3 hari, jangan itu. Tapi lihatlah anak bakti sama orang tua. Itu yang harus dilihat. Kalau ngelihat itu sama dengan anak dia larang bakti sama orang tua. Kan yang sedekah dia, apa mau 3 hari, mau 7 hari dia, duit dia buat babanya. Lah kita yang marah-marah, siapa kita? Begitu. Ini yang menjadi masalah. Begitu, yang nyumbangun masjid dia, yang nyumbang dia, kita marah-marah, kan salah kita, nggak ada urusan. Begitu, jadi biarkan itu orang hanya adat, tapi punya dasar, ada dasar. Orang begitu, mayit dikubur ini 3 hari badannya bengkak, 3 hari kembung, seminggu pada meletus dari kembung. Badan bengkak, kembung. Makanya lihat orang kampung itu kalau udah 3 hari sedekahnya rada gedean. Nasi uduk 3 hari. Kalau udah seminggu lebih banyak kan. Itu kan ada kayak begitu. Begitu. Itu terlepas segalanya. Boleh saja orang sedekah 3 hari, enggak apa-apa. 7 hari silakan aja. Kalau saudara kaya, sabanari yang bagus. Kalau saudara kaya, tapi jangan larang yang mampunya segini nih.
Kalau kaya saban hari aja bagus buat orang tua. Kasih makan 1000 orang ya saban hari kalau mampu. Tapi jangan sampai disalahin yang mampunya cuma seminggu begitu. Ya biarin nggak apa-apa, masih bagus. Ini anak ngamalin apa yang dipesan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat nanya, ya Rasulullah, inna abawaya qad halaka, fahal baqiya min birrihima ba'da mautihima syai'. Rasulullah, abahku udah mati. Jalan bakti apa saya sebagai anak kepada orang tua yang udah mati nih Nabi? Kata Nabi, as-salatu alaihi. Ente kirim doa, itu bentuk kirim doa, ngamalin ajaran Rasulullah. Jangan diomeli, jangan. Kalau kita nggak suka buat, nggak apa-apa. Sebab di kampung saya aja begitu. Saya punya tetangga, dia punya anjing mati, nggak ditahlilin, nggak apa-apa, urusannya dia, ya kan? Boleh saja. Boleh nggak? Boleh kan, anjingnya dia, ya kan? Terserah dia, dan begitu. Boleh saja. Ini ada orang berbuat baik, bagus, anak bakti sama orang tua. Itu tindakan mulia yang perlu kita apresiasi, begitu. Memberatkan, tanya aja sama dia. Dia yang sedekah aja nggak merasa diberati, kita sedekah kagak dikomentari mulu orang sedekah. Ini yang bermasalah ini kita, jangan-jangan begitu. Ini ada anak bakti sama orang tua, kan bagus, silakan saja. Kita nggak mau, ya kan nggak apa-apa, gitu. Dia bakti, saya baktinya nggak begitu, iya boleh juga, kan banyak. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima wasilatul rahim allati la rahimalaka illa min qibalim, dan masih banyak hadis-hadisnya itu di Bukhari, di Muslim, orang sedekah bagus saja. Tentu sekemampuan mereka. Ada yang mampunya 3 hari, ada yang 7 hari, enggak apa-apa, boleh saja. Saya mau sehari aja, enggak apa-apa juga, begitu, boleh aja. Saya mau 40 hari, enggak apa-apa juga, karena agama tidak pernah maksa. Tapi jangan larang kalau ada anak pengen bakti sama orang tua. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Yang mati pulang, bagus kalau sampai yang mati pulang. Kalau bisa suruh kerja lagi, kan lumayan kita duit lagi. Bukan. Jadi begini, kalau kita udah meninggal, nanti bakal bersuara kepada keluarga, wahai yang nempati rumahku, apakah kau masih ingat sama aku? Wahai yang makai duit-duitku, tanahku, apakah kau lupakan aku? Itu pesan mereka. Maka inilah di antara orang amalin. Itu begitu. Kita sih nggak dengar, nggak tahu pulangnya, nggak tahu. Kalau tahu pulangnya, mintain duit aja. Betul begitu. Kita nggak tahu, cuman bahasa ini sebagai Nabi ingetin betapa kita anak ada hubungan dengan orang tua. Saya udah tulis bang, coba minta sama teman-teman majelis, judulnya tuntunan tahlil ya, Ahlus Sunnah, dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tulis panjang lebar tuh apa yang abang kita tanya seluruhnya. Kenapa baca Yasin, kenapa baca Qulhu, kenapa doanya begini, kenapa begini, apa pulang apa enggak, panjang kami udah tulis di situ. Ini adalah fungsi betapa anak tidak boleh putus hubungan dengan orang tua meski sudah meninggal dunia. Karena Al-Qur'annya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kapan mau hidup mau mati nggak boleh putus anak dengan orang tua. Panjang paparannya, tapi sekelumit ini moga bisa dipahami. Wallahu a'lam. Sudah ya? Iya baik.